Halo semua, selamat malam. Oke, balik lagi ke rekomendasi mingguan minggu ini. Jadi kita perhatiin gimana sih progres minggu lalu ya, dan juga target untuk minggu ini. Oke, kita perhatiin IHSG dulu pertama kali. Nah, IHSG dari minggu lalu, tanggal 5 sampai tanggal 9 ya. Tanggal 5 naik, turun, oke. Jadi total IHSG itu masih ada, ya masih positif lah. Masih plus sekitar 0,56%. Oke, jadi ya memang ada sempat turun dulu tanggal 5 tuh sesuai prediksi kan pagi bisa turun karena ada kepanikan, turun terus naik lagi dan sekarang menurut gue IHSG ini masih dalam posisi yang bagus. Kenapa? Ini EMA 20 sebagai support yang lumayan kuat untuk IHSG. Oke. Nah, jadi kita perhatiin nih 3 hari terakhir tuh mau di break tapi nggak berhasil. Ya, jadi closingnya masih bagus dan kita harapin semoga minggu depan walaupun PPKM makin diperketat harusnya si IHSG masih bisa naik ya, dengan resisten pertama di sini. Oke, 6062. Kalau bisa di break lagi, kemungkinan bisa ngetes ke resisten kuatnya di atas. Ya. Jadi sebenarnya saham-saham yang kita bahas sekarang ini memang kurang relevan sama IHSG ya. Kita jadi nggak gitu memegang saham-saham yang secara posisi itu berhubungan besar dengan IHSG ya. Oke, kita review minggu lalu dulu. Minggu lalu pertama ada Mika. Oke, Mika dari tanggal 5 kelihatan coba naik maksimal di 2820 ya, tapi nggak sampai ke TP-nya. Bahkan kena cut loss ya. Kena cut loss di 2680. Ini ada sebuah flag kalau kita perhatiin. Ya, 2680 kita CL aja nggak apa-apa. Nah, cuman kalau gue pribadi sih sebenarnya gue masih hold Mika. Kenapa? Karena kan pertama waktu dia break di sini hari Kamis, ini kan nyentuh EMA 20 nih closingnya. Jadi gue melihat ini masih ada di satu support. Jadi oke, nggak apa-apa. Gue memutuskan untuk masih hold. Ya. Dan hari Jumatnya coba rebound. Terus closingnya masih di atas EMA 20. Jadi sebenarnya masih menarik. Kenapa Mika masih menarik? Kita melihat kasus COVID Indonesia. Udah kayak arah mulu kasus COVID Indonesia. Nih, jujur gue nggak gitu memantau tiap hari. Kenapa? Nggak ada hasilnya, sama aja. Ya, nggak ada gunanya. Cuman kalau kita perhatiin nih, naik terus nih. Otomatis emiten rumah sakit tuh sebenarnya sangat menarik ya untuk dengan kasus COVID yang begini. Bahkan Indonesia udah setahu gua kalau nggak salah udah nomor 1 di dunia. Ya, menaik terus dan minggu ini memang banyak sekali kasus yang terjadi. Jadi menurut gua Mika ini masih possible di hold bagi kalian TP. Ya. Tapi kalau kalian ngikutin mingguan, kalian mau cut loss silakan. Ini ada potensi flag ya. Jadi kalau misalnya flagnya ini di break ya, di break di sini kemungkinan potensinya sampai ke 3200. Tapi kita tunggu dulu kapan di break, bisa jadi tunggu di sini, bisa jadi di sini udah di break, kita belum tahu. Ya, cuman kalau untuk gue pribadi sih gue melihat Mika ini masih menarik. Ya, justru di sini bagi kalian yang mau tambah posisi silahkan, gak ada masalah. Karena supportnya juga di EMA 20-nya sekarang di 2690, kita bikin di bawah 2680 aja. Supportnya 2680, jadi bagi yang masih mau nambah, secara risk masih kecil. Oke. Kedua, MPPA. Nah, MPPA sendiri naik ya dari tanggal 5. Oke, naik sampai hari Jumat nih, naik sampai di 1215. Nah, MPPA masih menarik. Ini kalau misalnya kalian belum punya barang, minggu depan masih mau masuk, silakan. Kenapa? Break resistant, closing di atas resistant, bagus banget. Oke. MPPA gue mau masukin ke mingguan lagi sebenarnya, cuma gue pikir udah ada di minggu lalu, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Ya, kita cari saham yang lain aja. Jadi MPPA bagi kalian yang belum punya barang, ini menurut gue masih bisa bakal ngetes di 1235. Kalau di break dia bisa menuju ke 1300. Oke, MPPA selesai. PTBA. Nah, PTBA geraknya agak slow tanggal 5. Tanggal 5 kita bisa dapat di low ya. Terus tanggal 6 naik sampai ke 2170 pas di TP1. Nah, pas TP1 dia turun lagi. Tapi hari Jumat naik lagi. Tapi ya kita udah TP, nggak masalah. Oke, Tower. Nah, Tower sesuai prediksi minggu inilah hitungannya. Dia berhasil break. Kan gue bilang kemarin kan sideways-nya udah lama, harusnya minggu ini akan mencoba untuk break. Dan beneran dia break, kita bisa dapat di low 1230. Ya, langsung sampai ke high di 1360. PTP2.
Dan ini masih menarik, tower masih menarik banget karena cup and handle terjadi ya. Kita perhatiin cup and handle terjadi. Jadi kalau kalian belum punya barang, silakan entry, nggak masalah di 13-15 ini masih oke bagi kalian mau entry. Ya, karena kemungkinan sih kalau prediksi biasa sih mungkin bisa retrace dulu, paling ke sekitar sini lah. Ya, terus baru mantul naik lagi. Gitu. Oke, itu untuk tower. Jadi yang masih hold, gue sih masih hold, gue pribadi masih hold, nggak masalah. Karena gue rasa gue masuk di bawah, jadi ya it's okay, no problem. Ya, terakhir ada Wim. Wim nggak gerak, nggak cut loss, nggak TP, gue inget banget. Karena kemarin tanggal 7 ini nyoba untuk nyampai di 605, tapi TP gue di 610 ya. Memang biasa rekomendasi mingguan gue itu TP sama cut loss. TP itu bisa 1 atau 2 tick di bawah. Di atas dan di bawah maksudnya. Jadi misalnya TP gue 610 ya. 605 tuh beli jadikan TP. Kenapa? Karena 610 tuh biasa resisten, dan resisten biasa overrateable. Kalau overrateable, kalian ngantri di sana, itu bukan sebuah kepastian bahwa kalian bisa menjual barangnya. Jadi gue kadang-kadang juga gue ngantri di bawah, it's still okay, karena secara reward masih menarik. Cuma ya nggak apa-apa, kalau kalian ngikutin dengan pasti, ya ini berarti masih floating ya. Karena closingnya juga belum pernah nyampe di 545, masih oke. Bagi yang masih hold, menurut gua silahkan hold aja, nggak apa-apa. Ini nunggu waktu aja. Ini masih bisa terbang. Oke, berarti minggu ini kita dapat cuan 7,26%. Ya, WIM masih bisa di hold seperti gua bilang. Oke. Next, untuk minggu depan ada 5 saham. Oke, yang pertama ada ASA. Oke, ASA ini menarik. Kenapa? Pertama ada isu, ya. Kedua, ini coba berapa kali di break tapi nggak pernah berhasil. Jadi ada resistance kuat di 2480. Dan kemarin hari Jumat berhasil di break. Ya udah, kita boleh entry dengan entry range di 2500. Ya, 2500 boleh. Nggak usah terlalu bawah, nggak apa-apa. Sampai di 2590. Karena kalau misalnya gue bikin 2620 tuh mungkin kemungkinannya risknya agak gede. Jadi kalau kalian mau masuk di sini sebenarnya nggak masalah, tapi dicicil. Kalau turun beli lagi, turun dibeli lagi. Ya, kita cut loss di bawah 2480, kita cut loss di 2470 aja. 2460 deh. 2460. TP1 kalau kita masuk di sini 2% terlalu kecil. Oke. 2720 dan 2770. 2720, 2770. Oke. Nah, yang kedua ada saham MTech. MTech ini benar-benar kita perhatiin Bukalapak. Jadi gua ada bikin video mengenai Bukalapak juga, silakan bagi kalian nonton nih, ada di sini. Ya. Bukalapak ini kenapa MTech ini menarik? Karena ada IPO-nya Bukalapak. Terus Same juga dengan kasus COVID meningkat, otomatis perusahaan Bukalapak tuh mendapatkan cuan lebih juga nih dari Same. Ya, oke. Jadi kita perhatiin di MTech, gue nggak bakal kasih range terlalu tinggi. Kita masuknya di low aja 2670. Oke, MTech 2670 sampai 2750. Oke, ini dari candlenya sih harusnya masih turun ya. Karena ini kelihatan ekornya panjang, berarti jualannya kuat nih. Oke, kalau kita masuk di sini, cut loss. Oke, di 2630. TP1. TP1 kita bisa bikin di sini. 2880 dan 2960. Oke, itu untuk MTech. Oke, yang ketiga ada saham KF. Nah, KF ini hati-hati, ini agak risk ya. Risiko agak tinggi, agak volatil soalnya ya. Cuma kalau gue perhatiin sih dengan ada beritanya baru ya. KF Kimia Farma. Nah, ini harusnya sih bisa menjadi pengerek untuk KF naik. Tapi ingat, KF ini gue nggak nyaranin kalian untuk pegang dengan jangka panjang. Ya, cuma untuk kalian yang mau untuk trading mingguan, menurut gue ini masih menarik ya untuk KF, dan juga masih di tabel. Jadi kita boleh entry KF. Kalau kita lihat risknya dari sini, ya masih oke.
Ya, kita entry KF di 3030 sampai 3150 ya. Cut loss kalau dia break ya di sini boleh di 3000 boleh cut loss. TP1 di sini oke, kita kecilin Fibonacci-nya. Nah, terlalu tipis. Di sini boleh 3340 dan 3420. Oke, yang keempat ada Same. Same juga baru break resistance. Ya, di sini baru break resistance-nya. Jadi kita perhatiin ini masih menarik sih untuk Same. Kita boleh entry di 755 sampai 780 dengan cut loss di 745. Oke, TP1. Oke. TP1 kita bisa bikin di 820 dan TP2 di 860. Oke, gue matiin dulu telegramnya. Oke. Ya. Lanjut. Terakhir ada Tins. Ya, kita perhatiin harga komoditas tuh lagi bagus-bagusnya ya. Kita perhatiin di sini harga komoditas. Nah, harga komoditas kita lihat nikel masih bagus nih ya. Dari 18.000 lagi, Antam, Inco dan harga timah juga masih bagus. Ya, bolehlah kita untuk spekulasi beli Tins dengan situasi dia udah breakout ya. Oke, kalau kita perhatiin, kita gambar garisnya ya. Dari downtrend kemarin, nah udah di break, udah mulai menuju uptrend, dia bikin high, high low, higher high, higher low dan higher high. Oke. Tins kita boleh entry Tins di 1600 sampai 16. Kalau gue turunin, oke, masih boleh 1630. Cut loss 1585. Oke, TP1 kita bisa bikin terlalu tipis 715 dan 1715 dan 1755. Ya, kalau di sini 1715 dan 1755. Oke, gitu aja untuk rekomendasi mingguan. Beberapa saham juga masih di hold, nggak perlu buru-buru untuk jual. Jadi ya potensi masih menarik kalau dia belum break, masih bisa di hold ya. Seperti Agro misalnya. Nah, ini memang ada koreksi kemarin ARB. Cuma menurut gua ini masih biasa aja karena di ARB ya wajar-wajar aja sih. Naiknya kan udah signifikan juga ya nih kalau kalian perhatiin. Nah, justru besok pagi kalau turun menurut gua kesempatan untuk tampung nih di sekitar 1950. Kesempatan untuk kalian tampung di sini. Jadi jangan ketinggalan ya. Karena kalian sekarang ARB kemungkinan dia bisa minus 2% atau 1% besok pagi. Nah, 1970, 1980, 60 silakan tampung aja Agro. Ya. Dan beberapa saham lain MDKA itu semua masih oke. Secara tren juga masih bagus kalau kalian perhatiin. Ya. Oke, gitu aja untuk rekomendasi mingguan. Semoga cuan.